Hizong, kopi Anda. 56 derajat, tanpa susu dan gula. Tunggu. Ada apa lagi? Ayah, aku tidak bisa menikah dengan Qin Yanchu. Karena aku sudah punya pacar. Sekretaris Tang adalah pacarku. Kamu bohong. Tidak percaya. Aku tidak akan percaya. Tadi itu hanya darurat, jangan dipikirkan. Itu ciuman pertamaku. Aku bekerja denganmu selama 3 tahun, tanpa libur akhir pekan, tanpa cuti. Tidak punya teman, tidak punya kehidupan, bahkan belum sempat pacaran. Ciuman pertamaku sudah hilang. Itu juga ciuman pertamaku. Hang Heng. Tang, ayo makan makanan malam bersama. Bukannya kamu bilang ingin makan takoyaki? Tidak, aku terlalu lelah. Lagi-lagi karena Hizong. Jangan sebut namanya lagi, aku hanya ingin tidur sekarang. Aku sudah di depan rumahmu, aku akan mengantarkan makanan malam ke atas. Makan dulu baru tidur. Siapa? Masih bernapas, tapi tidak boleh lengah. Katanya terbentur, kepala bisa menyebabkan gegar otak. Atau kerusakan pada struktur retikular batang otak dan serat proyeksinya. Bisa juga terkena sindrom kerusakan difus pada lemak kulit. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau pernapasan buatan? Sudahlah. Tang, jangan mati. Aku akan menyelamatkanmu. Kenapa tadi kamu begitu berisik? Tapi aku tidak bicara tadi. Kamu bicara, aku mendengarnya. Kamu juga bilang akan memberiku pernapasan buatan. Jangan-jangan otaknya terguncang. Otakmu yang terguncang. Tidak, kamu tidak membuka mulut. Jangan-jangan otakku benar-benar terguncang. Tidak boleh, aku masih anak-anak. Apakah ini yang disebut dengan kemampuan membaca pikiran? Aku bisa membaca pikiran. Hang Heng, cepat pikirkan sesuatu yang lain biar aku dengar. Jangan bersuara. Aku suka kamu, kamu suka aku, ini ujian untukmu. Bukan Tang, kamu benar-benar bisa membaca pikiran. Hang Heng, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Kamu terlalu banyak mikir. Aku kasih tahu. Setelah aku punya kemampuan baca pikiran, aku bisa kenalan dengan berbagai bos bisnis. Lalu mencuri rahasia bisnis mereka. Bayangkan, mereka tahu cara menghasilkan uang. Berarti aku juga tahu caranya, kan? Aku bisa mencapai puncak kesuksesan, jadi orang terkaya di dunia. Zhang Zheng, nanti aku angkat kamu. Tang. Aku sudah telepon kamu berkali-kali tapi tidak diangkat. Aku bisa pecat kamu, tahu? Xiaohi, tidak usah kamu pecat aku. Aku yang mengundurkan diri. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan coba lagi nanti.
Hello, Pak Hee. Pak Hee kok rasanya beda dari biasanya ya? Sekretaris Tang juga tidak datang hari ini. Cewek ini lumayan ya, kulitnya putih. Mesum. Kemarin baru ketemu ayah yang terpisah lama. Sekarang hartaku miliaran. Kebanyakan baca cerita fantasi ya. Laki-laki semuanya brengsek. Tunggu aku bangkit, habis kamu. Bagus. Senangnya, akhirnya bisa keluar. Ini Bao Xiaomei. Dia masih jomblo. Ini namanya anjing peliharaan, Wu. Halo tamu, tolong tunjukkan undangan Anda. Oak. Silakan lewat sini. Make up kamu hari ini bagus banget, natural. Makasih. Siap hari berdandan norak. Lihat manajer Wang langsung nempel, tidak tahu malu. Kak, kamu kurusnya? Lihat pinggangmu sudah ramping. Muka operasi plastik kayak kamu berani senggan sama aku? Si teh hijau tua. Oh, ternyata sepasang sahabat plastik ya. Lihat aku. Saya datang untuk forum. Tolong tunjukkan undangan Anda, kami perlu verifikasi data tamu. Tidak masalah. Sial, undanganku hilang. Tadi ada wanita menabrakku di lantai bawah. Mungkin saat itu hilang. Maaf, tanpa undangan kami tidak bisa izinkan masuk. Semua gara-gara istri manajer itu. Katanya mau kesini tangkap selingkuhan. Ceroboh banget. Manajer yang mana? Istri manajer Wang, dia sendiri yang bilang. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya wanita itu. Rasanya seperti ingin memakan orang. Aku ada urusan, kamu gantikan aku ya. Maaf, perutku sakit, aku pamit dulu. Kalian berdua. Selesai. Harus mengajari orang-orang bodoh ini berbisnis lagi. Capek deh. Kamu mau apa? Jaga jarak, jaga jarak. Bukan. Aku datang untuk forum, kamu duduk yang manis. Duduk, kamu mau apa? Aku tidak mau bicara denganmu, aku. Kamu jujur ya ngaku. Lepaskan dia. Kamu siapa? Dia adalah CEO grup Hizishu. Pengusaha muda paling sempurna sepanjang masa. Tidak pernah dengar. Level apa? Pantas kenal aku? Sepertinya ini kesalahpahaman, dia sekretarisku. Aku akan bawa dia pergi. Jangan pergi dulu, jelaskan dulu baru pergi, Tuan He. Kamu kenapa di sini? Rapat sebentar lagi mulai. Ini bagaimana? Tuan MA. Bodyguard Anda kurang sopan terhadap sekretaris saya. Sepertinya rapat hari ini tidak perlu dilanjutkan. Tuan He adalah tamu kehormatan yang aku undang, cepat minta maaf padanya. Maaf, Tuan He. Minta maaf sama dia. Maaf, Nona, sudah menyinggung. Tidak apa-apa. Tuan He, benar-benar minta maaf. Licik, licin, otak penuh lemak, kepala besar. Dibandingkan begitu, aku benar-benar yang paling bersih di antara pengusaha, sempurna. Tidak tahu menghargai. Tuan He, dasi Anda miring. Tuan He, hari ini terima kasih, tapi aku masih ada urusan. Sampai jumpa. Berhenti. Masih ada apa? Kamu tidak kerja? Lari ke sini ngapain? Aku sudah mengundurkan diri. Alasannya? Tidak mau lagi. Halaman 4, pasal tambahan ke-6, baca.
Karena posisi ini memiliki tingkat ketidakgantian yang tinggi, maka pihak kedua harus mengajukan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya, agar pihak pertama memiliki waktu yang cukup untuk menemukan pengganti. Jika pihak kedua melanggar, maka harus membayar denda 3 juta. Kamu ini memeras ya? Besok jangan lupa masuk kerja. Dasar higila. Diam saja, mau ngambek ya? Selamat pagi Pak Hi. Hari ini pakaianmu kayak lobak putih. Mau ngambek? Mimpi kali. Selamat pagi Pak Hi. Kok aku merasa tantang hari ini aneh ya? Bikinkan aku kopi. Aku bicara kamu tuli ya. Memanggil aku? Boleh. Ayo pergi. Ini 56 derajat. Terlalu panas ya? Maaf Pak Hi, aku terlalu bodoh. Buat kopi saja tidak becus. Lebih baik Bapak pecat saya saja. Tidak mungkin. Kenapa? Serahkan aku. Irama kerja yang sudah terbiasa jadi kacau. Sangat mempengaruhi kesehatan mentalku. Tapi kalau aku di sini, akan mempengaruhi kesehatan Bapak. Kamu mau apa? Stop, stop, stop. Ada apa? Sini deh. Aku kasih tahu ya. Jangan mimpi. Ya Tuhan. Masih adakah keadilan di dunia ini? Pak Hi, Bapak harus pecat saya. Kalian ngapain sih? Halo Direktur Kin. Ini semua ulah dia. Aku. Kalian ini sebenarnya ngapain sih? Bahas kerjaan. Bahas kerjaan sampai bergandengan tangan gitu Hishu? Kamu suka dia ya? Urusanmu apa? Aku gak peduli. Aku mau kamu pecat dia. Kamu tidak punya hak itu. Wajahmu tidak enak ya? Yu Xiao, aku tanya serius nih. Menurutmu, gimana caranya biar dipecat Pak Hi? Kamu gila ya? Pak Hi baik banget ke kamu malah mau resign. Hishu, kenapa kamu marah sekali? Apa kamu sangat membenciku? Aku tidak membencimu. Kembali bekerja saja. Kalau begitu, kamu pecat dia. Lalu, aku yang jadi sekretarismu. Sudah kubilang. Aku tidak butuh. Kenapa kamu begitu membelanya? Baik. Kamu akan menyesal. Bekerja saja. Yu Xiao, mau kemana? Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani Pak Hi.
Tunggu. Aku yang antar. Tentu saja boleh. Kamu mau apa lagi? Pak He, ada beberapa dokumen penting yang perlu Anda tanda tangani. Tanda tangan di sini. Sini. Di sini, sini. Cepat tanda tangan. Surat perjanjian pemutusan, mau menipuku untuk tanda tangan ya? Kamu boleh tidak menuruti aku, tapi jangan menipuku. Sekarang kamu bisa pulang. Pulang dan introspeksi diri. Membaca pikiran. Bisakah ini digunakan untuk menghasilkan uang? Halo, ayah. Malam ini pulang makan. Sekarang juga kembali ke kantor. Bukannya suruhku pulang introspeksi? Sudah selesai, ada tugas baru. Ha, Nanti bicara di tempat. halo, halo. Teng Teng. Berhenti, percaya tidak aku teriak sampai semua orang di jalan dengar? Dasar anak kecil, lihat ibumu kok malah kabur. Kenapa tidak angkat teleponku? Bukan, Bu. Ayahku telepon minta uang setiap hari. Ibu telepon suruh kencan setiap hari, tidak bosan? Aku masih harus bekerja. Urusan ayahmu jangan libatkan aku, tidak ada hubungannya denganku. Dengar ya, kamu harus pergi kencan. Pemuda hari ini tampan dan berbakat, kamu harus ketemu. Bu, aku tidak mau kencan. Ini sudah yang ke-300 kali, tidak ada yang bagus. Sekretaris Tang. CEO He. Anda adalah CEO Hia. Saya Ibu Teng Teng. Hari ini saya ingin meminta kudi untuk pergi kencan buta. Boleh? Kencan buta? Apa ini alasan dia mengundurkan diri? Jangan pergi. Dia tidak boleh pergi kencan buta hari ini. Kenapa? Dia. Karena dia adalah pacar saya. Benarkah? Benar-benar asli. Ternyata meniru saya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Lihat kalian menentuku ini. Tidak apa-apa, saya pergi dulu. Saya pergi ya. Dah. Hati-hati, Bu. Terima kasih CEO He, kejadian tadi hanya siasat sementara. Jangan tersinggung ya. Kau sudah bisa meniruku. Sama-sama. Tapi, kenapa kau memanggilku ke kantor? Sebentar lagi kau akan tahu. Benar-benar harus pergi? Aku melihat tatapan CEO He senior kemarin. Seiring aku. Makan orang itu melanggar hukum. Tapi aku sangat takut. Kakiku lemas sampai tidak bisa berjalan. Baik. Turunkan aku CEO He. Kalau tidak mau jalan, buat apa punya kaki panjang? Bukannya katanya kaki lemas tidak bisa jalan? Aku hanya bercanda CEO He. Setelah masuk panggil aku Zishu. Jangan si Yohi. Ingat, kau pacarku, bukan sekretaris. Ayah. Paman. Ini hadiah kecil yang aku dan Zishu siapkan untuk Paman. Silakan duduk. Gadis kecil ini bisa menaklukkan anakku, pasti punya keahlian khusus. Tapi aku tidak melihat kelebihannya di mana. Menuangkan teh sampai penuh, jelas-jelas ingin mengusirnya. Caranya terlalu kekanak-kanakan. Silakan minum teh. Inikah pertarungan keluarga kaya?
Apa aku dapat skenario wanita utama? Tunggu sebentar. Cangkir teh pertama ini untuk menghangatkan cangkir. Terima kasih paman sudah menghangatkannya. Lumayan pinter. Si kakek ini banyak akal. Aku harus hati-hati. Sudah tidak minum teh, ayo makan. Mereka cepat sekali, jangan-jangan nikah karena hamil duluan. Anak laki-laki ikut ibunya, kalau anak laki-laki selesai sudah. Nian Chu lebih baik. Apa-apaan ini? Pasti si kakek mengira. Tangkang mengincar uang keluarga kita. Aku tidak mau disalahkan. Kenapa pada diam saja? Sangat canggung. Bapak dan anak ini sama sekali tidak nyambung. Paman, lihat makanan sudah dingin. Bagaimana kalau kita? Kapan kalian menikah? Ayah, fokusku ada di pekerjaan. Kamu lihat kan, dia tidak mau menikahimu. Jangan buang waktumu lagi. Aku tidak bilang tidak mau, ayah. Paman, aku bisa memahami Zishu. Tidak ada yang namanya buang-buang waktu. Bisa bersamanya saja aku sudah sangat bahagia. Terima kasih. Kita tidak perlu berterima kasih. Manis sekali. Makan iga daging sapi. Ayah makanlah. Kalian makan saja. Ayah tidak mau makan. Kat, Aktingnya bagus, memang tidak salah pilih orang. Tapi, sulit juga ada yang bisa menolakku. narsis. Sudah larut, bagaimana kalau... Pertandingan bola sebentar lagi mulai, aku tidak bisa mengantarmu pulang. Kamu pulang naik taksi saja, hati-hati ya. Orang macam apa ini? Untung masih punya hati. Besok datang kerja. Jangan terlambat. Hisi gila, tidak mau mengantarku, timmu pasti kalah. Pasti kalah. Siapa? Kamu mau apa? Ayahku sekarang sudah percaya kamu adalah pacarku. Tapi sebagai pengusaha sempurna termuda. Pacar yang memenuhi standar. Kamu masih jauh dari cukup. Agar kamu bisa meningkatkan diri, pantas untukku yang sempurna. Aku sengaja membelikanmu beberapa barang. Bersiaplah baik-baik untuk inspeksi dadakan dari ayahku. Pak Hi, aku punya pertanyaan. Katakan, Kenapa kamu tidak bersama Direktur Qin? Malah menyuruhku berpura-pura jadi pacarmu. dia memang cantik tapi tidak pintar. Kamu memang tidak cantik. Tapi lumayan cerdas. Aku juga punya pertanyaan. Kenapa tidak mau menerima perjodohan yang diatur ibumu? Karena aku tidak suka diatur. Kebetulan sekali. Aku bisa pura-pura jadi pacarmu, kamu juga harus pura-pura jadi pacarku. Kita saling menguntungkan. Gaji 3 kali lipat. Tidak masalah. Weekend tidak lembur. Boleh. 2 bulan cuti berbayar setiap tahun. Jangan keterlaluan. Jaminan tidak boleh jadi beneran. Aku seperti orang begitu? Iya, Baik. Aku setuju. omongan saja tidak cukup. Kenapa semuanya catatan tentang aku? Apa dia begitu memperhatikan perasaanku? Kenapa di rumahnya banyak barang-barang tentang aku? Jangan-jangan, Lihat apa? Kaget ya? Apa kamu merasa meskipun ini rumahku, tapi sudah dikuasai oleh hidupmu? aku sesulit itu? Tentu,
Telepon tidak diangkat 10 detik saja kamu langsung panik. Suhu AC harus diatur 25 derajat. Kopi harus 56 derajat. Rapat tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Setiap pagi jam 9 harus tepat waktu sampai kantor. Peraturan tidak manusiawimu ini, aku patuhi dengan sungguh-sungguh. Aku naikkan gajimu. Sudahlah, aku pasrah, lagi pula aku butuh uang. Dan butuh seorang tunangan adikku. Ayo. Kita bahas kontraknya. Kamu tidak baca. Besok kerja tidak boleh terlambat. Janji naik gaji tidak boleh ingkar ya. Yu Xiao, tadi aku di kantor HR. Melihat kontrak baru. Ini untuk Tang Tang, dia dapat kenaikan gaji. Aku sudah tahu dari dulu. Sudah kubilang, Pak Hi istimewa ke Tang Tang. Bagaimana kalau bukan ku menaikkan gaji? Dandan menor bikin kesal. Ada perlu apa, Menerkin? Ganti baju baru, dapat sugar daddy ya? Menerkin, ini urusan pribadiku. Baju bagus juga cuma sekretaris, mau apa? Ada keperluan lain? Ada, belikan aku 3 kopi. 1 americano dingin tanpa es kental. 1 latte dengan susu skim sedikit es. 1 teh merah kopi latte yonyong tanpa es, rendah kafein tanpa sirup. 10 menit, kopi harus ada di kantorku. Maaf, aku tidak dengar jelas. Bisa ulangi sekali lagi? Apa kurang jelas tadi? Apa cuma Pak Hi yang bisa menyuruhmu? Betul. Hanya aku yang bisa memerintahnya. Dan sekarang dia bukan sekretaris. Terus apa? Sekarang dia asisten khusus direktur. APA? Pergi. Asisten khusus direktur, maksudnya apa? Lebih hebat dari aku? Ini meja kerjamu yang baru. Aku akan kerja di sini mulai sekarang? Ya. Katanya mau berkembang, nanti saat aku kerja. Kamu bisa belajar di samping. Bisa ikut proyek juga, aku dengar pendapatmu. Supaya tahu apa yang disuka dan tidak disuka. Pak Hi, kenapa tiba-tiba baik sekali padaku? Jangan berandai-andai. Aku cuma ingin kamu cepat berkembang. Aku baru sadar, tidak bisa memaksa semua orang. Sempurna sepertiku, tapi bisa kasih kesempatan. Mendekati kesempurnaan. Berusaha mendekatiku. Maaf semuanya, aku terlambat. Sini, duduk dekat aku. Oke. Lama tidak berjumpa. Kenapa terlambat? Jangan ditanya, Tang. Ini adalah kakak baikku, kamu bisa memanggilnya KMA. Halo. Halo, KMA. Pelayan, tuangkan minuman untuk teman baru ini. Hari ini adalah reuni teman sekelas Lulu. Teman Lulu juga adalah temanku. Kalau begitu, mari kita semua angkat gelas bersama. Semua orang harus makan dan minum dengan enak hari ini. Terima kasih, KMA. Lantai atas adalah suite presiden. Lantai yang akan kita tuju sekarang adalah ruang konferensi internasional dan ruang jamuan untuk acara hari ini. Tang, kita harus minum 1 gelas kan? Pak MA, aku benar-benar tidak bisa minum baijiu. Kak Emma, biar aku yang minum untuk Tang. Kamu minum untuknya, kalau kamu minum untuknya, bukan 1 gelas lagi. Kamu harus minum 3 gelas. Helayan, empelkan 2 gelas miniman lagi untuk mereka. Sekarang giliranku tampil. Anak miskin masih ingin jadi pahlawan. Memalukan. Sedih sekali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhang Zheng. Di sini, lobi juga menyediakan toko-toko. Menjual banyak produk khas lokal. Zhang Zheng. Adik.
kamu datang terlambat tadi, harus menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Gelas ini tidak bisa kamu hindari. KMA, aku. Tang Tang. KMA sudah membujukmu seperti ini, kalau kamu masih tidak mau minum. Agak tidak sopan, kan? Minum 1 gelas saja. Menamlah. KMA, aku benar-benar tidak bisa minum Baijiu, aku. Gelas ini jika kamu tidak minum, gelas ini harus kamu minum. Siapa bilang harus minum? Kamu siapa? Ini adalah bosku, Pak Hi. Bos apa istimewanya? Tahu siapa aku? Aku adalah pemilik tempat ini, seluruh gedung ini milik keluargaku. Jangan-jangan, kamu juga marga MA? Kamu tahu aku marga Emma? Magang adalah ayahku. Kebetulan. Aku juga kenal seseorang bernama Magang. Pak Hi, orang ini membuat keributan di sini, aku sudah mencari lama. Kok kamu di sini? Ini anakmu? Ayah, Sepertinya makan hari ini nggak perlu deh. bukan, ayah, kok kamu berani ngejegal Pak Hi? Bikin, hari ini aku kesini makan. Ayah, si brengsek ini yang mulai ribut duluan. Kok kamu datang? Jangan salah paham, aku cuma takut kamu diminumi orang lain sampai mabuk. Besok nggak bisa kerja. Aku bosnya Tang Tang, sekaligus pacarnya. Dia ternyata pacaran sama pacarku? Bukannya Tang Tang paling benci sama dia? Pertama ketemu, ayo minum dulu. Tang Tang, ngomong dong kalau kamu punya pacar. Maaf ya semuanya. Aku ada urusan duluan ya. Kok pergi? Zhang Zheng. Pak Hi, aku teman sekelas Tang Tang. Mau main bareng? Zhang Zheng. Kalian pacaran sejak kapan? Bukannya kamu mau resign? Zhang Zheng, aku cuma pacar kontrak sama dia. Kami nggak pacaran, percayalah. Jadi kamu cuma mau uangnya doang? Jadi kamu paksa saya kecantikan? Itu bukan siasat kecantikan. Gimana jelasinnya ya? Tang Tang, aku suka sama kamu. Kita bisa hidup sederhana bareng-bareng. Kalau kamu karena masalah utang ayahmu, aku bisa cari uang, aku bisa cari banyak uang. Aku janji pasti bisa kasih kamu hidup yang lebih bahagia. Zhang Zheng. Aku selalu anggap kamu teman baik. Maaf. Tadi temanmu itu, dia suka sama kamu loh. Kalau kamu, apapun yang bisa bikin kamu ingkar janji, harus aku singkirkan. Kamu mau ngapain? Kamu jangan dekat-dekat dia aja. Ngapain kamu ikut campur? Jangan lupa. Kita udah janji duluan. Tang Tang. Tang Tang, kamu nggak apa-apa? Permisi. Sudah janji tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Drama pendek selalu seperti ini ceritanya. Pasti dia malu. Hari ini terima kasih ya, Hizong. Merawat karyawan adalah kewajiban. Aku minum, kamu antar aku. Hizong, hello. Aku mencium bau gosip.
Pasti ada sesuatu di sini, kamu lihat saja nanti. Aku dengar kamu membawanya pulang untuk makan malam. Iya, sekarang dia pacarku. APA? Kapan itu? Hidup percintaanku tidak perlu dilaporkan padamu. Tapi kita sudah punya janji nikah sejak dulu. Janji nikah itu, dari awal sampai akhir aku tidak pernah setuju. Zishu, kamu tahu sejak kecil aku sudah menyukaimu. Aku bahkan tidak tinggal di perusahaan ayahku, aku datang ke sini jadi bawahanmu. Kamu memperlakukanku seperti ini? Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak mau. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu. Kita tidak mungkin. Apapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Aku di mana kurang dari sekretaris kecil itu. Sudah kubilang, dia bukan sekretaris. Zishu. Kamu menghinaku, kamu akan menyesal. Sang Zeng, kenapa kamu datang? Halo, Sekretaris Tang, perusahaan kami punya tugas. Kamu tahu sejak kecil aku sudah menyukaimu, Sang Seng. Kalau kamu tidak mau, berikan naskah beritanya padaku. Aku akan atur untukmu. Ini pekerjaanku sendiri. Sang Zeng. Kalau begitu kita mulai. Tunggu sebentar. Asisten Tang, buatkan secangkir kopi untuk wartawan Sang. Baik, Tidak usah, Kopi yang dia buat sangat enak. aku pernah mencobanya. Dia juga pernah minum. Apakah di antara mereka benar-benar ada sesuatu? Kalau begitu berikan segelas air untuk wartawan Sang. baik. Jangan merepotkan asisten Tang. Mulai. Aku dengar gaya kerja Hizong biasanya sangat kuat. Keputusan perusahaan sepenuhnya ada di tangan Anda. Apakah Anda sangat menikmati perasaan bahwa semua orang berputar di sekitar Anda? Membuat semua orang berputar di sekitarku. Adalah kemampuan sekaligus daya tarik. Tapi sepertinya wartawan Sang tidak mengerti apa yang kukatakan. Jika dengan uang bisa membuat semua wanita berputar di sekitar Anda, maka aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Wartawan Zhang, bagaimana kalau kita ganti topik? Konon, Direktur He sangat posesif terhadap karyawannya. Bahkan dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kentana. Beberapa karyawan tidak punya kebebasan untuk berkumpul, beberapa karyawan bahkan tidak punya kebebasan untuk pacaran. Aku sangat mendorong karyawanku untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jika mereka butuh, pacaran pun bebas, bahkan jatuh cinta padaku juga boleh. Hang Heng. Direktur Hi masih ada rapat sebentar lagi. Bagaimana kalau wawancara hari ini sampai di sini, Anda bisa pergi dulu. Dia malah mengusirku dengan kata-kata, ternyata aku tidak penting di hatinya. Asisten Zhang Zengkang. Kedepannya hindari wartawan tidak profesional seperti ini. Yang membuang waktuku. Mengerti. Tunggu. Mulai sekarang, kamu hanya boleh membuatkan kopi untukku saja. Mengerti. Wartawan Zhang. Aku Qin Yan Chu dari grup He. Aku bisa membantumu merebut kembali Tang Tang. Tertarik? Ayo, kita bicara di tempat lain. Terima kasih. Maksudmu, aku harus menciptakan konflik. Agar He Shu cemburu. Lalu memicu perpisahan mereka? Ada masalah? Kamu juga tidak ingin mereka bersama, kan? Aku memang menyukainya, tapi aku tidak akan menggunakan cara yang begitu licik. Bagaimana? Kurang bisa ditambah lagi. Nona Chin. Sekarang aku akhirnya mengerti, mengapa He Shu tidak menyukaimu. Mengapa? Karena kamu selalu merasa bisa mengendalikan segalanya. Jangan so hebat, tanpa bantuanku. Dengan apa kamu bisa menyaingi Zishu? Kamu pasti akan menyesal. Masih ada dokumen yang belum dikirim ke klien, kamu ambil dulu. Tapi bahan rapat sedang kusiapkan. Aku tidak tahu soal ini. Liu Zong sendiri yang bilang sama aku. Lo nggak percaya sama gue? Nggak juga sih. Rapat tinggal 5 menit lagi. Cepetan! Oke, Direktur Qin.
Gue mau lihat lo bisa ngapain. Hizong selalu tepat waktu buka rapat. Kok hari ini belum mulai juga? Nggak tahu juga, kayaknya sekretaris Tang belum dateng. Liu Zong udah mulai nggak sabar. Iya nih, nggak punya sense of time sama sekali, Hizong. Gimana kalau gue jelasin data gue aja? Gue punya data terbaru dari dalam pasar. Sekalian aja gue jelasin data gue sekarang. Sekalian nambahin buat rapat hari ini. Ya udah. Kalau gitu, Direktur Qin. Tolong jelasin proposal proyeknya ke semua orang. Ini nih proposal gue. Apa ini? Nggak mungkin, kok bisa gini? Ini bukan proposal gue. Maaf ya, gue telat. Tadi printer kantor rusak. Gue cuma bisa tunjukin data versi digital dulu. Lo tamat, tunggu aja. Berdasarkan riset pasar kita. Liu Zong, kerjasamanya menyenangkan. Hizong punya asisten khusus kayak Xiao Tang. Bener-bener kayak harimau ditambah sayap. Direktur Qin lo itu, Mantap banget dah. Tangtang keren abis. Tangtang nomor 1 di dunia. Terus semangat. Tadi di ruang rapat gimana? Kok Direktur Qin pergi? Lo yang ngelakuin? Kayaknya agak keterlaluan deh. Dia aja nyakitin lo, kok lo malah belain dia? Lagi pula gue emang gak suka sama dia, kerjaan aja gak becus. Juara penyakit princess. Pam and Hee. Sejak Tangtang masuk perusahaan, dia selalu nyariin gue. Gue gak pernah ngelakuin hal yang merugikan perusahaan. Dia yang selalu fitnah gue. Sekarang Jishu malah belanja. Mereka berdua ngebully gue. Gue gak pernah ngerasain diperlakuin kayak gini, Paman Hee. Tolong belain gue dong. Tenang aja. Ayah, kejadiannya tidak seperti yang dia katakan. lebih baik kamu pecat sekretaris Tang itu sekarang juga. 2 hari ini kamu jangan urus perusahaan, pulang dan pikirkan baik-baik. Introspeksi diri. Kalau tidak bisa introspeksi, jangan kembali ke perusahaan. Pak Hee, tolong pesankan pesawat untuk besok, Pak Hee. Siapa yang akan menemani Anda besok? Tangtang. Ada apa ini? Nggak tahu. Coba kamu injak lagi. Perusahaan rental mobil ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Terus sekarang gimana? Udah bapak dorong. Aku bantu dorong ya. Masih nggak bisa. Pakai tenaga lebih, 1. 2, 3. Tenagaku habis. Injak gasnya. Sudah diinjak. Gerak, gerak, gerak. Lagi, lagi. Sudah, sudah. Hari-hari begini aja. Tempat tidur. Awalnya kira liburan pakai uang perusahaan bakal enak, ternyata malah terjebak di perjalanan. Siapa yang datang jam segini? Datang, datang, datang. Siapa? Pak Hee, kamu ngapain? Aku sedang mandi setengah jalan, air panas di kamarku habis. Pinjam kamar mandimu sebentar.
Pak Hi, ini kurang nyaman deh. Gak apa-apa, aku akan tahan. Bukan itu maksudku. Jangan banyak alasan, cepat, cepat. Jangan mengintip ya. Siapa yang mau mengintip kamu? Aneh banget. Lihat otot dadaku, perutku, bisepku. Dia pasti menganggap aku sangat ganteng. Dia pasti membayangkan aku sedang mandi. Nggak tahu malu. Kamarmu dingin banget, matikan AC-nya. Matanya nggak bisa berpaling. Sudah kuduga, nggak ada yang bisa menolak pesonaku. Ngapain liatin? Nggak pernah lihat cowok nggak pakai baju? Siapa yang mau lihat kamu? Jangan gerak, jangan gerak. Sekarang kamu putar kepala ke sana. Kamu peluk aku erat-erat, gimana aku bisa putar kepala? Tutup matamu. Sudah ditutup. Oke, balik badan. Jangan bergerak. Mana dia? Halo, Sepertinya ada hantu di kamarku. apa? Bisa kamu datang lihat? Oke. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? Mana ada hantu? Pak Hi, ada suara wanita di kamarku. Wanita? Apa-apaan ini? Ini trik apa lagi? Aku tidak dengar apa-apa. Tentu saja kamu tidak dengar, itu suara hati hantu. Hanya aku yang bisa mendengarnya. Kenapa hanya kamu yang bisa dengar? Dengar. Yang aku dengar sekarang hanya detak jantungmu. Aneh, kenapa begitu kamu datang aku tidak dengar lagi? Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Bisakah kamu tidak pergi malam ini? Kamu mau aku tinggal di sini? Aku mohon. Aku benar-benar takut sendirian. Baiklah, tapi aku tidur di kasur. Kalau aku tidur di mana? Tidur di sana. Kalau tidak mau, ya sudah. Kamu tidur di kasur. Benar-benar tertidur, sepertinya dia benar-benar takut. Kurus sekali, seperti anak ayam.
Kita sedang liburan, sekarang waktunya istirahat. Tenang, aku tidak melakukan apa-apa, tidur saja. Oke, aku lanjut tidur. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Bagaimana? Masih tidak aktif. Ada apa ini? Anak ini masih marah padaku. Tidak apa-apa, Pak Hi, jangan buru-buru. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, Pak Hi. Tang-Tang juga tidak aktif. Jangan-jangan. Kalau begitu, pasti mereka berdua bersama. Tidak apa-apa, Pak Hi, aku ada cara. Kamu bilang Tang-Tang kenapa? His Hishu membawa Tang-Tang pergi. Apa? Itu yang maksudmu? Kamu pasti tidak tahu, beberapa hari yang lalu, His Hishu dan Paman Hi di kantor. Bertengkar hebat. Tang-Tang hanya karena membantu Paman Hi bicara 2 patah kata. Langsung dibawa paksa oleh His Hishu. Masa sih? Kalau nggak percaya, telepon aja mereka berdua. Aku baru telepon, nggak ada yang angkat. Sebenarnya aku dan His Hishu sudah punya janji nikah. Awalnya semua baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berubah. Terus nempel sama si Tang-Tang itu. Aku rasa pasti ada masalah antara mereka berdua. Dasar Hishishu Pejinggan. Ayo kita main lempar batu. Ini. Lihat ya. Ayo, Lihat aku. lihat ya. Sudah lama nggak lihat kamu tertawa senang kayak gini. Aku terlihat senang? Kamu nggak senang. Burung. Ini tai burung. Bawa aku bersihkan cepat. Kalau gitu aku buang kamu ke laut aja. Jangan dekat-dekat, kamu ada tai burung. Tai burung aku nggak peduli. Hello. Permisi, apakah orang ini menginap di sini? Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi dasar tamu. Dia diculik, aku curiga dia ditahan di sini. Kartu kamar Anda, silakan. Terima kasih. Pernah lihat orang ini? Dia yang menculiknya. Nggak mungkin, aku ingat waktu mereka check-in. Dia nggak terlihat seperti dipaksa. Terima kasih ya. Sama-sama, Jangan lihat aku, jangan lihat aku, tolong jangan lihat aku. Aku mau makan yakitori, kok nggak ada yakitori sih? Pak Hi, ini restoran Tiongkok. Restoran tanpa yakitori itu restoran tidak sempurna. Pak Hi, lihat sekarang cuma kita berdua di sini. Gimana kalau kacamata hitamnya dilepas? Cuma karena tai burung, aku jadi berantakan kayak gini. Sial banget, benar-benar sial. Sekarang aku orang yang tidak sempurna. Orang tidak sempurna. Ada apa? Aku baru saja melihat seorang pria tampan yang sangat ganteng. Masih ada yang lebih tampan dari aku? Di mana? Di sana. Di mana? Nggak lihat. Di sini. Senyum dong, senyum. Sempurna, ini sangat bagus. Bosan. Sepertinya dia masih peduli padaku. Pak Hi, aku punya satu hal yang selalu membuatku penasaran. Tanya. Kenapa kamu begitu mengejar kesempurnaan? Karena aku sangat peduli dengan pendapat orang lain. Kamu peduli dengan orang lain. Aku tahu. Aku terlihat seperti orang yang tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain.
Tapi sebaliknya, aku sangat peduli dengan bagaimana orang melihatku. Aku ingin di mata orang lain. Aku adalah orang yang sempurna. Baru pantas dengan statusku sebagai direktur. Tapi tidak ada yang meragukan kemampuanmu sebagai direktur. Ayahku akan. Pak Hitua memang sangat keras padamu. Sejak kecil, aku juga sangat berusaha menyelesaikan semua target yang dia tetapkan. Aku selalu ingin mendapatkan pengakuannya. Pikiran ini sudah menjadi kebiasaan. Sampai sekarang. Tapi, apakah kamu hidup untuk ayahmu? Pak Hi, meskipun kadang-kadang kamu benar-benar menyebalkan, sulit dihadapi. Kamu kesal? Enggak. Aku rela, aku menikmatinya. Lanjut. Tapi aku benar-benar berpikir, kamu adalah orang yang cerdas, rajin. Kualitas-kualitas ini bukan untuk memenuhi harapan orang lain, tapi memang milikmu sendiri. Terima kasih, kamu yang pertama mengatakan ini padaku. Aku juga berterima kasih padamu dalam hal menerkin. Sangat membelaku. Tentu saja aku harus membelamu. Kenapa? Lihat, Apa itu? Tidak jelas. itu adalah hatiku yang luas seperti lautan. Kamu berbicara omong kosong. Hari ini, sepertinya pertama kalinya kamu mengajakku makan. Rasanya suka. Sekarang percayakan? Bukan cuma tempat mahal yang enak. Hijishu, kamu brengsek. Sanzeng, kenapa kamu memukul orang? Kamu jauhi pria ini dari sekarang. Apa sebenarnya yang kamu mau? Teng Teng. Dia dan Qin Yanchu sudah punya janji pernikahan. Dia hanya mempermainkanmu. Janji pernikahan? Apa yang kamu bicarakan? Qin Yanchu sendiri yang bilang padaku. Tidak. Qin Yanchu. Bagaimana kamu kenal Qin Yanchu? Dia memang tidak akan berhenti begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan aku yang kirim. Ini kan majalah perusahaanmu. Bagaimana sebenarnya kamu kenal Qin Yanchu? Qin Yanchu menemui aku dan bilang, kamu diculik oleh Hijishu. Makanya aku sampai sini. Masa sih? Lalu kenapa kalian bersama? Kami sedang dinas. Dinas? Dinas kok bisa mesra begitu? Sanzeng, kamu salah paham. Teng Teng. Apa kamu mau cari uang dari ini? Apa? Sanzeng, di matamu aku seperti itu ya? Teng Teng. Apa aku tidak pantas untukmu? Urusan hati tidak bisa dipaksakan. Zishu, akhirnya kamu pulang. Wajahmu kenapa? Jangan ikut campur. Aku sangat khawatir selama ini. Jangan pura-pura peduli. Zishu, apa yang kamu bicarakan? Aku pernah janji nikah denganmu? Kamu pacarku? Berita itu juga ulahmu kan? Aku tidak. Kamu di internet. Menyebarkan rumor palsu untuk menjelekkan Tangtang. Aku bisa membuatmu menanggung konsekuensinya. Mulai besok kamu tidak perlu datang kerja lagi. Hijishu, jangan paksa aku. Kamu akan menyesal. Itu. Aku dan Qin Yanchu tidak bertunangan. Aku tahu. Aku juga tidak pernah menyukai Qin Yanchu. Ini juga aku tahu. Sebenarnya, bagaimanapun juga aku. Sudah,
Jangan bicara lagi. Aku tahu kamu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini, aku juga tahu. Kamu sudah bekerja keras untuk urusan perusahaan, aku juga ingin membantu meringankan bebanmu. Jadi aku harap, jika ada yang bisa kubantu, kamu bisa langsung bilang. Aku malam ini akan menemui klien yang sangat penting. Jika mereka bisa memastikan investasinya, akan sangat membantu perusahaan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Baiklah. Kalau begitu, harus tetap tampil sempurna. Ayo, ayo. Tahan ya. Aku mengakui, tapi situasi sekarang juga sudah kamu lihat. Apapun yang Tang Tang lakukan, aku akan menghargai pilihannya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Situasi Tang Tang sekarang sangat berbahaya. Apa yang akan Hisishu lakukan pada Tang Tang? Detailnya tidak bisa kuberitahukan. Tapi bisa kukatakan padamu, selama Tang Tang masih bersama Hisishu, bahayanya tidak akan berhenti. Malam ini, Hisishu akan menemui seseorang yang penting. Tang Tang juga akan ikut dengannya. Hisishu akan memperkenalkan Tang Tang pada Miraka. Apa maksudmu? Waktu dan tempat akan kuberitahukan jika kamu benar-benar menyukainya. Cegahlah semua ini terjadi. Hello. Orangnya sudah kutangani, kukurung di dalam kamar. Baik Nona Qin, serahkan padaku. Direktur Lin. Director He. Benar-benar berbakat di usia muda. Terlalu memuji, Tuan Lin. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah sekretaris saya, Tang Tang. Halo, Tuan Lin. Hello, Nona Tang. Benar-benar sesuailah dengan namanya. Inikah sekretaris kecil yang disebut Nona Qin? Qin Yanchu. Tidak terlalu mencolok. Layak kita sahakan sebesar ini? Ayo. Silakan duduk. Ayo. Dia ternyata mengenal Qin Yanchu. Tuan He, hari ini kita minum yang biasa saja. Layarkan wanita, minum anggur merah. Tuan Lin sangat perhatian. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tuan Lin ini agak aneh. Tuan Lin, saya akan langsung ke intinya. Apakah ada konspirasi? Kerjasama kita sebelumnya ada sedikit gesekan. Tapi saya yakin kali ini, kita bisa bekerja sama lebih baik. Bagaimana, Anda? Pasti tidak masalah. Tuan Lin, saya akan tambahkan minuman untuk Anda. Hisishu, ternyata bisa dikendalikan olehnya. Sepertinya aku dan keluarga Qin, mengambil alihi grup hanyalah masalah waktu. Kekuatan He Group, Anda pasti tahu. Kekuatan Lin Group juga sudah jelas bagi kita semua. Tidak apa-apa. Maaf, Zishu, tidak apa-apa. Maaf. Bagaimana ini, semuanya basah. Salahku, seharusnya aku bawa baju cadangan. Bagaimana kalau kita ke kamar kecil untuk merapikan? Lama-lama akan meninggalkan bekas. Baik. Tuan Lin, permisi sebentar. Tidak perlu, Tuan He. Permisi sebentar, ayo pergi. Ada apa? Tuan Lin itu bermasalah. Apa maksudnya? Mereka tidak benar-benar ingin berinvestasi di He Group. Mereka sudah berkomplot dengan keluarga Qin, menunggu waktu yang tepat untuk mencaplok He Group. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya, tapi aku harap kamu percaya padaku. Tang Tang, aku percaya padamu, tapi Tapi kamu sangat ingin tahu kenapa, kan? Sang Zeng, kenapa kamu datang? Tang Tang. Dia membawamu ke sini dengan niat tersembunyi. Sekarang ikut aku. kamu gak habis-habis ya? Jangan pikir karena kamu kaya, bisa semaunya.
Utang Tangtang bisa kubayarkan. Kamu utang apa? Dia kan pacarmu? Kok kamu nggak tahu apa-apa? Utang ayah Tangtang selalu dia yang bayar. Kenapa nggak bilang kalau ayahmu punya utang? Masih banyak hal yang kamu nggak tahu. Dia bisa baca pikiran, tahu nggak? Zhang Zeng, udah deh. Baca pikiran? Kalian ngomong apa sih? Nona Qin, maaf ya. Sepertinya tugasnya gagal. Gelas anggur Tangtang. Jemainem Paki. Goblok. Urusan kecil aja nggak becus. Carry a lassen buat pergi. Ya, aku bisa baca pikiran. Suatu hari kepalaku terbentur di rumah. Tiba-tiba bisa dengar isi hati orang lain. Kadang bisa, kadang nggak. Tapi semua ini bisa kujelaskan nanti. Aku harap kamu percaya padaku. Aku percaya. Alipay menerima 1 juta yuan. Sekarang masalah selesai, bisa pergi kan? Aku peringatkan kamu. Jangan ada niat jahat ke Tangtang. Atau, aku nggak akan membiarkanmu. Ini benar-benar nggak masuk akal. Ada apa, Zishu? Kepala pusing banget. Zishu, kamu kenapa? Anggurnya dikasih obat. Ada sesuatu di anggur ini. Aku antar kamu ke rumah sakit. Dia dekat banget sama aku. Zishu, Kepalanya kok gede banget? Biasanya segini gedenya? Zishu. PU, pulang. Sini, sini. Iya, iya. Kepala pusing banget. Dia kok pendek banget? Nggak sampai setinggi tongkat kakekku. Siapa yang bilang pendek? Bisa nggak sih lebih lembut? Pahit. Pantatku sakit banget. Jangan ganggu aku, berisik. Gimana bisa memperlakukan wajah tampanku seperti ini? Tangtang. Kamu sudah bangun. Aku akan ambilkan air untukmu. Tangtang. Aku di sini. Tangtang. Kamu tertawa apa? Aku suka kamu. Wajahmu besar sekali. Wajahku kecil kok. Wangi dan manis, seperti kue kecil. Aku ingin makan kue. Sudah cukup belum? Tak kira kamu manja sekali. Memang cukup tampan. Kalau kamu bisa terus tenang seperti ini, bagus sekali.
kamu sudah bangun ya? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Syukurlah. Aku tadi lihat kamu seperti itu, khawatir sekali. Sudah tidak apa-apa. Kamu masih ingat tidak? Tadi kamu bilang apa? Aku. Aku juga suka kamu. Kalau bukan karena kamu kemarin. Aku hampir saja tanda tangan dengan Pak Lin. Aku hanya tahu, Pak Lin itu punya niat buruk padamu. Tak kira dia juga ingin mencelakai aku. Kalau dia tidak ingin mencelakai kamu. Kemampuan membaca pikiranmu benar-benar hebat ya. Coba tebak, sekarang aku sedang memikirkan apa. Kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Kamu benar-benar sedang memikirkan sesuatu ya? Aku benar-benar sedang memikirkan. Kamu terlalu jauh, dekati sedikit. Masih tidak terdengar. Masih terlalu jauh, lebih dekat lagi. Sekarang. Teng Teng, kenapa kamu tidak angkat teleponku lagi? Kenapa kamu datang? Habislah, aku akan jadi nenek. Tunggu, tidak. Aku mengganggu mereka di sini. Bagaimana bisa jadi nenek? Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Ini benar-benar menantuku, seperti dewa menolong. Tapi pria seperti ini, bisa suka pada anakku. Penampilanku tadi yang belum mandi, dilihat tante. Jangan-jangan dia pikir aku tidak cukup tampan. Sempurna, benar-benar sempurna. Bisa tidak sekarang langsung posting di media sosial untuk pamer? Apa yang harus saya katakan pertama kali? Kalian terlalu banyak berpikir, ibu dan tante. Kapan kalian akan mengadakan pernikahan? Ibu, tentang pernikahan itu. Tante, tenang saja. Aku pasti akan menikahi Tang Tang. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Qin mencari keluarga Lin. Ingin bekerja sama untuk mencaplok keluarga He. Ini buktinya. Aku tidak ingin menikah dengan keluarga Qin. Bukan hanya karena aku tidak suka Qin Yanchu. Zishu, tapi kita tidak bisa menyinggung keluarga Qin. Tapi kita juga tidak bisa terus dibully, kan? Terlalu keras mudah patah, kau harus belajar mengalah. Ayah, terus mengalah hanya akan membuat kita dikendalikan orang. Selama ini keluarga Qin memang banyak membantu kita. Tapi sekarang mereka. Lao Qin. Kenapa kau datang? Cepat duduk, cepat duduk. Paman Qin. Lao He. Awalnya aku tidak ingin mengganggumu dengan urusan anak-anak. Tapi Nian Chu, dia benar-benar terluka kali ini. Kau harus tahu kan? Chen Eng, Lao Qin.
Aku sudah menghukum anak ini. Meskipun Yenshu, Saka Jishu. Tapi jika tidak ada jodoh, aku tidak akan memaksa. Kalau tidak bisa menjadi keluarga, maka uangku akan dipindahkan ke tempat lain, atau buat keluarga Hi berganti pemilik. Juga boleh. Yang ingin kukatakan, hanya ini, kalian baik-baik saja. Ayah. Apa yang terjadi? Ayah. Ayah tenang saja, jangan khawatir tentang perusahaan, ada aku. Meskipun keluarga Qin menarik investasi, aku bisa cari investor baru. Tidak akan biarkan keluarga Qin mempengaruhi perusahaan. Zhishu, beberapa hal tidak sesederhana itu. Awal berdirinya keluarga Hi bergantung pada sumber daya keluarga Qin. Selama ini hubungan bisnis dan aliran dana. Di mata orang, keluarga Hi sebenarnya adalah milik keluarga Qin. Bukan aku tidak ingin mandiri. Tapi demi keluarga Hi, aku harus terikat dengan mereka. Jika keluarga Qin menarik investasi, keluarga Hi akan menjadi pion yang dibuang. Begitulah Mal. Nanti. Siapa yang berani investasi di kita? Bu, katanya ada hal darurat, apa sih? Yelek. Tang-tang, cepat duduk. Bu, kenapa kamu bersamanya? Teng-teng. Ibu tanya sesuatu, jangan bohong ya. Kamu kenal Nona Qin ini? Dulu dia direktur di perusahaan kita. Dia bilang, kamu mencampuri hubungannya dengan Pak Hi. Mana mungkin, Bu? Jangan dengarkan omongannya. Teng-teng, kamu manfaatkan kerja untuk mendekati Zhishu. Mencampuri hubungan kami, ini fakta. Apa yang kamu ngomong sembarangan? Teng-teng, apa Pak Hi yang menipumu? Bukan, Bu. Zhishu tulus padaku. Tang-tang, ibu kasih kesempatan terakhir. Berapa uang yang kamu mau? Untuk tinggalkan Zhishu? Kalian berdua sebutkan angka. Kamu ini benar-benar. Aku tahu, kamu tipe wanita seperti itu. Aku lihat di sinetron, antagonis selalu keluarkan uang. Paksa wanita utama tinggalkan pria utama. Sebagai ibu wanita utama yang cerdas dan berani, aku akan lawan wanita jahat sepertimu sampai akhir. Ada APA? Kamu gila ya? Gila. Kalian berdua gila. Kamu yang gila. Wanita utama, wanita jahat. Bu, kamu kebanyakan nonton sinetron. Zhishu, kamu datang. Cepat masuk. Kenapa janjian di tempat seperti ini? Karena kamu mau ketemu, aku harus siapkan yang bagus. Cepat masuk. Duduklah. Kamu sudah pikirkan? Aku datang untuk selesaikan masalah. Aku harap, jangan karena kita berdua. Pengaruhi perusahaan. Jadi menurutmu, rasa sakitku tidak sepenting urusan perusahaanmu? Nianchu, aku minta maaf. Sebelumnya aku tidak perhatikan perasaanmu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Tapi jangan karena kita berdua. Mempengaruhi kerjasama keluarga Qin dan Hi. Pada dasarnya, kau datang karena urusan kerja. Baiklah, kalau kau mau minta maaf. Tunjukkan kesungguhanmu. Apalagi yang kau mau? Zhishu. Kau tahu. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Maaf, aku sudah punya orang yang kusuka. Selain itu, apa saja boleh.
Baik, temani aku minum. Sesederhana itu. Gelas ini untukmu, anggap saja sebagai tanda bahwa aku tidak sia-sia menyukaimu. Sekarang aku boleh pergi, kan? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Zishu, Tang Tang. kau datang untuk apa lagi? Tang Tang, aku ingin bicara denganmu. Tang Tang. Maaf. Hanya itu yang ingin kau katakan? Kalau sudah selesai, kau boleh pergi. Tang Tang, sebelumnya aku terlalu emosional. Melakukan hal yang menyakitimu. Maaf. Aku sudah berpikir, menyukai seseorang sejati. Harusnya merawat dan melindungimu. Bukan menyakiti atau menyalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal yang paling dasar. Aku berani mempertanyakan perasaanmu. Tang Tang. Aku akan selalu merawatmu. Aku akan selalu berada di sisimu. Maafkan aku ya. Zhang Zheng, Ada APA. dia dalam bahaya, aku harus mencarinya. Aku akan mengantarmu. Kemudikan lebih cepat, cepat, cepat. Tidak terdengar. Bagaimana caranya mencari di antara begitu banyak ruangan? Kau tidak bisa lari dari tanganku. Yang ini? Bukan. Tang Tang. Kau di mana? Tang Tang. Kamu di mana, Tang Tang? Tunggu sebentar, aku dengar dia memanggilku. Ini ruangannya. Bahkan pintunya tidak dikunci. Zishu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Zishu. Senior Killer. Zishu. Qin Yanju, apa yang kamu lakukan padanya? Tang Tang, kita bawa dia pergi dulu. Tidak apa-apa. Tang Tang, bawa dia pergi dulu. Baik. Aku akan menghalanginya. Terima kasih. Minger. Bukankah kamu mencintai Tantang? Kenapa kamu membantu Tantang? Bersama Hijishu? Aku memang mencintainya. Tapi jika aku mencintainya, aku harus rela berkorban. Aku rela berkorban untuk membuatnya bahagia. Ini bukan cinta namanya. Aku mencintai Hijishu, jadi aku tidak tahan. Dia bersama wanita manapun. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu benar-benar gila. Xiao Tang, terima kasih. Sebelumnya aku salah paham. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Paman. Zishu, kamu benar.
terus-menerus mengalah. Tenang ayah, aku sudah siap. Aku tidak khawatir, karena sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Grup Hi membutuhkanmu, aku harap kamu bisa bersamanya. Melewati masa sulit. Aku umumkan. Mulai hari ini. Tangkang menggantikan posisi manajer Kin. Menjadi manajer pemasaran. Baik. Terima kasih semuanya, aku akan terus berusaha. Mohon dukungan untuk pekerjaanku. Dukung. Dukung. Bekerja. Bicara. Direktur Tang, ini proposal proyek baru. Analisis kompetitifnya bagus. Tapi sekarang masih ada masalah. Kita perlu memasukkan grup Kin ke dalam penilaian risiko. Chin. Mereka tidak akan berinvestasi lagi? Ada kemungkinan, jadi kita harus bersiap. Tapi jangan khawatir, pasti ada solusinya. Pak Hi. Hari ini ada pesta, banyak investor yang akan datang. Ada kuda saya. Baik. Aku tidak terlalu terbiasa dengan tempat seperti ini. Tenang, ada aku di sini. Pak Hi, Anda juga datang. Pak MA. Kebetulan sekali, ayo. Nona ini terlihat agak familiar. Pak MA, kita pernah bertemu. Xiao Tang. Ingat-ingat, Anda kan sekretaris Pak Hi. Pak MA, dia sekarang direktur Tang. Yi, ini adalah CEO Grup Hi. Pemuda berbakat. Memang tampan, paman tidak bohong. Keponakannya ini cukup berbeda dengan keluarga Pak MA. Halo Pak Hi. Halo, Pak Hi terlihat sangat tampan. selera bagus, cantik juga. Nona lu seleranya bagus, kalung ini sangat unik. Ini dibuat khusus oleh desainer, tidak bisa dibeli di luar. Mengerti? Barang langka itu berharga. Kalian lanjutkan, aku ke toilet dulu. Permisi. Nona lu, boleh minta WeChat? Tentu saja. Iya, tambah WeChat, biar lebih kenal. Nanti harus belajar dari Pak Hi, aku masih ada urusan. Belajar yang rajin. Pak Hi, teman Anda tadi. Terlihat agak tidak senang. Nona lu, boleh minta kontak. Desainer kalungnya? Kalau Pak Hi ingin kenalan, aku bisa antar. Tidak usah, kurang nyaman. Baik. Sudah dikirim, Pak Hi. Bagaimana kalau kita minum-minum juga? Terima kasih, minum tidak perlu, termasuk kontak Anda. Aku tidak akan tinggal. Kenapa? Takut pacarku salah paham. Hizong, kamu sudah punya pacar? Yang tadi itu pacarku. Tidak mengganggu. Kebun anggurku di Prancis sudah berusia 400 tahun. Produksi tahunan 80.000 botol, semuanya kelas premium. Tidak banyak, setiap tahun ada pesawat khusus yang langsung mengirimkannya ke sini. Batch berikutnya, aku khususkan untukmu, biar kamu cicipi. Kalau begitu, terima kasih. Huazong, proyek yang baru saja aku sebutkan tadi. Banyak orang yang menunggu untuk berinvestasi. Kalau kamu tertarik, aku sisakan untukmu. Aku tidak percaya tidak bisa menggaetmu. Kalau tidak bisa mengurasmu puluhan juta, aku tidak pantas menyandang nama Liu. Sudahlah. Kalau sudah banyak yang menunggu, bagaimana aku bisa merebut kesenangan orang? Memang veteran, sepertinya tidak mudah terjerat. Maaf. Tidak punya mata ya? Aku tidak sengaja. Xiaolu, Maaf. jangan menyulitkan gadis kecil ini, aku akan carikan yang baru untukmu.
Tidak apa-apa, tidak usah repot-repot Huazong. Begini saja. Aku ke kamar kecil dulu, sebentar kembali. Kamu tadi sengaja ya? Kenapa? Aku lihat dia terus mengganggumu, meski mulutnya manis. Tapi sebenarnya tidak tulus. Bagaimana kamu tahu dia tidak tulus? Karena dia terlihat bukan orang baik. Kalau aku terlihat seperti orang baik? Aku rasa iya, karena tadi dia sangat mengganggu. Kamu tetap sopan, dan dia terus membual. Kamu tetap tenang. Kamu tahu siapa aku? Maaf, aku tidak tahu. Sebenarnya aku jarang datang ke acara seperti ini. Tidak kenal banyak orang, jadi aku agak tidak nyaman. Kalau tidak kenal banyak orang, kenapa tidak mencoba berkenalan? Aku tidak terlalu pandai. Dan aku juga tidak suka orang yang suka membual. Menurutku tidak menarik. Membual itu wajar. Setiap orang di sini punya tujuan sendiri. Kamu? Kamu datang dengan siapa? Aku Tangtang dari grup Hi. Grubhi. Apakah kalian baru-baru ini mengalami kesulitan? Anda tahu ya? Sedikit tahu. Jika kamu tidak ingin tinggal di Hi Group, maukah bekerja sama denganku? Terima kasih. Meski aku tidak tahu siapa Anda. Dan tidak tahu mengapa Anda bertanya seperti ini. Tapi aku tidak akan meninggalkan Hi Group. Karena aku sudah berjanji pada CEO Hi. Untuk menemaninya melewati masa sulit ini. Kalau begitu, aku doakan semuanya lancar. Hari ini kita sudah berkenalan. Aku Huarong dari Bihua Capital. Senang berkenalan dengan Anda. Jika kamu berubah pikiran, bisa hubungi aku. Kalau begitu, aku minum untuk Anda. Ayo. Seharian aku tidak ke kantor, kamu tidak tanya aku pergi kemana? Siapa yang tahu kamu pergi kemana? Kenapa? Tidak senang? Tidak ada yang tidak senang. Lagi sibuk. Sungguh. Sebagai bos, aku bahkan tidak tahu karyawan sibuk apa. Sebagai karyawan, aku juga tidak berani tanya bos pergi kemana. Kamu akan segera tahu. Jadi kamu datang menjemputku? Sudah pasti. Ayo naik, aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Tempat ini kamu pesan dari awal ya? Iya. Untukku? Khusus dibuat untukmu. Kenapa tiba-tiba memberiku ini? Waktu itu aku lihat Lui pakai ini sangat cantik. Lalu aku minta kontak desainernya. Louis ya? Ternyata waktu itu kamu tertarik padanya karena ini ya? Memangnya kenapa? Cemburu? Sekarang tidak lagi. Ayo. Cantik tidak? Aku akan beritahu semua orang. Kamu adalah pacarku.
terlalu meremehkanku. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa didapatkan oleh Qin Yanchu. Berhenti. Mereka benar-benar bersama. Kamu tidak marah? Aku kira Hisishu benar-benar akan mengecewakan Tang Tang. Masih ada yang perlu dibicarakan? Kamu benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu lagi? Aku rasa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menyiapkan angpau. Dasar pengkhianat, kamu akan menyesal. Nona Chin. Tang Tang, kamu pikir kamu siapa? Lihat kondisinya hari ini. Aku merasa akan ada masalah besar. Soal bagian, bisa dibicarakan lagi. Sekretaris kecil tiba-tiba jadi direktur Tang. Kamu datang lagi buat apa? Aku tentu datang untuk memberi selamat, melihat grup Hi bangkrut. Apakah kalian berdua juga akan mesra seperti ini? Apa maksudmu? Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian secara resmi. Mulai hari ini, grup Hi jangan harap dapat uang sepeser pun dari Qin. Investasi sebelumnya akan aku tarik semua. Bersiaplah menangis. Qin Yanchu. Investor grup Hi bukan hanya Qin. Hi Jishu. Ayahku tinggal telepon, tidak ada yang berani investasi lagi. Siapa bilang? Kak Hua, tidak menyangka Anda benar-benar datang. Aku juga tidak menyangka kamu benar-benar menghubungiku. Kamu anaknya Qin Yude? Mirip sekali dengan ayahmu, siapa kamu sebenarnya? Mulai sekarang, Bihua Capital resmi bekerja sama dengan grup Hi. Aku akan menjadi investor baru grup Hi. Hi, investasi itu tentang orang. Kamu beruntung. Ada orang seperti Tang Tang di sampingmu. Terima kasih, Ibu Hua. Siapkan kontraknya, aku tunggu kabar kalian. Baik. Jangan pikir kalian sudah menang. Kami tidak pernah bicara menang atau kalah. Kamu sendiri yang terus memaksakan diri. Kami? Apa hakmu bicara tentang kami? Kamu pikir kamu siapa? Tang Tang, tidak perlu bicara dengannya. Masalah dengan Direktur Lin, itu rencanamu kan? Isu tentang Zhang Zheng juga kamu yang sebarkan kan? Dan laporan itu, juga kamu yang suruh orang posting kan? Iya, terus? Pernahkah kamu berpikir, siapa yang akhirnya terluka karena semua ini? Kamu tahu apa? Aku melakukan semua ini karena mencintai Hisishu. Kamu salah, cinta itu memberi, bukan meminta apalagi menyakiti. Kamu sama sekali tidak mengerti cinta. Pergilah. Jangan kita bertemu lagi. Hisishu, aku tidak bisa memilikimu. Dan juga tidak bisa mengalahkanmu. Tapi semua yang kulakukan ini karena aku benar-benar menyukaimu. Tapi kamu tidak pernah menganggapku. Kamu pasti akan menyesal. Terima kasih. Aku akan selalu menemanimu. Aku juga akan selalu menemanimu. Ayo. Tidak ada kopi? Susu juga enak. Kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri. Iya, di mana ada kamu, itu baru disebut rumah. Aku hanya ingin bersamamu. Sudah, hari ini ada urusan penting. Sore ini kita harus menandatangani kontrak dengan Aqua. Tenang, aku sudah siap. Ayahku juga akan datang sore ini. Baguslah. Pam and He. Nian Chu.
Aku mau menerima telepon. Halo, Pak Hi. Apakah Anda bersama dengan Pak Hi Senior? Tidak, ada apa? Aku ingin memastikan waktu kedatangan Pak Hi Senior. Tapi Pak Hi Senior tidak menjawab telepon. Bisakah Anda menghubunginya? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Apa ada masalah? Tidak bisa menghubungi ayahku. Mungkin saja tidak mendengar. Ayahku tidak pernah absen dari rapat apapun. Dia tahu hari ini sangat penting. Sebenarnya aku terus memikirkan kejadian kemarin. Meskipun Pak Hua setuju membantu kita. Dan Qin juga membatalkan kontrak dengan kita. Tapi pembatalan kontrak bukanlah tujuan Qin. Menurut pengetahuanku tentang Qin Yanchu, dia tidak akan berhenti begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku berusaha. Aku akan menemanimu. Tidak usah. Perusahaan juga perlu dijaga. Kamu tunggu kabar dari di sana. Baik, aku akan mengantarmu ke pintu. Pelangkin. Maaf ya, Paman Hi. Dulu aku belum mengerti, tidak mempertimbangkan kesulitanmu. Tidak menghargai keinginan His Hishu. Sekarang aku sudah mengerti, aku ingin memberitahumu. Maafkan aku. Nian Chu bisa mengakui kesalahan itu bagus. Tapi layanan ini tidak usah. Pelangkin. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Pergi. Lepaskan. Tong! Cepat pergi. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu kembali lagi? Baru saja pergi, hatiku tidak tenang, jadi aku kembali untuk membawamu pergi. Sudah tidak apa-apa. Aku sangat ketakutan. Pergi. Hey, Nona Chin. Tante dibawa pergi oleh His Hishu. APA? Kalian berdua jaga dia baik-baik. Ya, ya. His Hishu, Tang, kalian memaksaku. Aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Kalian pasti akan menyesal. Kenapa perempuan hina ini lagi? Kalian pasti akan menyesal. Hati-hati. Zishu. Zishu, bangun. Zishu. Tang. Zishu, aku di sini. Kamu sudah bangun. Presentasi ini jelek sekali. Font tidak seragam, kenapa tidak rata tengah? Pasti kamu yang buat. Sudah begini masih memakiku dalam mimpi. Kamu sudah tidur 3 hari. Ini di mana? Kamu sudah bangun. Tang. Aku baru saja melihatmu dalam mimpi. Iya, kamu masih memakiku dalam mimpi. Kamu tahu juga? Tentu saja. Sepertinya setelah menikah nanti, kita harus tidur di kamar terpisah. Siapa yang mau menikah denganmu? Aku ingin minum. Pelan-pelan. Apa nanti aku bicara denganmu tidak perlu buka mulut lagi? Kalau begitu aku langsung jahit mulutmu saja. Aku mau kasih tahu rahasia. Rahasia apa? Dekat sini baru aku kasih tahu. Apa? Lebih dekat lagi. Apa?
Sudah begini masih mikir yang macam-macam. Sakit. Coba lihat masih sakit atau tidak. Kamu tadi marahi aku apa aja? Tadi kamu bilang presentasiku jelek. Terus, kalau tidak dengar ya sudah. Katakan. Kamu tiba-tiba berlari begitu saja sangat berbahaya. Untung tidak terjadi apa-apa. Syukurlah yang terluka aku, semua ini karena aku. Kalau sampai kamu yang terluka, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Yang penting Lauhi tidak apa-apa. Sedangkan Qin Yanchu, meski sudah menyerahkan diri, tapi tetap terbukti bersalah melukai orang dengan sengaja. Seharusnya akan mendapat hukuman yang setimpal. Asalkan dia sadar, semua ini harusnya sudah selesai. Tenang, kita akan semakin baik. Kalau aku sudah tua, kamu masih mau dorong aku seperti ini. Tentu, tapi kalau aku sudah tua, aku mungkin sudah tidak kuat mendorongmu. Kalau sudah tua dan tidak bisa jalan lagi, aku akan pelan-pelan mendorongmu seperti ini. Kalau begitu kita berdua jadi kura-kura tua dong. Kura-kura kan bagus, bisa hidup sampai 100 tahun. Kalau hidup sampai 100 tahun, berarti bisa bersama selama 100 tahun. Kok belum bangun juga? Kamu sudah bangun Tang-Tang. Sakit. Bukan, aku sudah sakit begini. Kok kamu tenang-tenang saja? Apa sih? Aku sudah panik setengah mati dibilang tenang. Masih sakit. Lalu kenapa aku tidak dengar apa-apa? Jangan-jangan aku tidak bisa baca pikiran lagi. Tunggu sebentar, aku akan memikirkan sesuatu dalam hati. Kamu bisa dengar nggak? Bisa nggak? Deketin lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dengar nggak? Ayo, jangan gerak-gerak, tidur yang benar. Kakak perawat, umurnya berapa? Apa katamu? Jangan jawab dulu. Kamu baca dalam hati, biar aku tebak. Aku udah baca dalam hati, silakan tebak. 30. Ayo tangan. Pelan-pelan ya. Apa 30? Aku baru 20. Maaf kakak perawat. Bukan, adik perawat. Nggak dengar juga nggak apa-apa. Nanti nggak perlu tidur terpisah lagi. Kamu buru-buru manggil aku buat apa? Lihat dulu. Apa ini? Lihat. Kita berhasil. Iya, berkat bantuan Kak Hua. Perusahaan Hi bisa melewati masa sulit. Tang-Tang. Terima kasih. Berkat kamu. Ini hasil kerja sama kita, jangan bilang begitu. Kamu ini. Jangan terlalu rendah hati. Sebagai penghargaan atas kontribusimu untuk perusahaan Hi, hari ini, aku jadi sekretarismu sehari. Wah, ada untungnya juga ya. Ayo dong. Ayo. Bos Tang. Ada perintah apa? Pergi ambilkan aku kopi dulu. Kopi Bos Tang, tanpa gula tanpa susu. Silakan cicip. Gimana? Terlalu panas, aku mau yang 56 derajat. Oke. Bos Tang. Aku mau tanya, biasanya kamu ngatur suhu air 56 derajat gimana sih? Gampang kok. Ayo aku ajarin. Kayak gini. Biasanya kamu ngatur suhu air kayak gini? Iya dong. Air liur ada di dalamnya.
Lalu bagaimana? Seharusnya dari dulu kamu dipecat. Kok apa-apa percaya? Aku bohongin kamu. Ketel air di kantor bisa atur suhu. Bodoh banget. Ayo. Kamu lebih baik tetap jadi Pak Hi saja. Kalau kamu mau jadi istri Pak Hingga, Nyaman banget. Kamu bawa aku ke sini cuma buat lihat laut ya? sekalian dengar angin laut juga. Angin laut ada apa istimewanya? Aku cerita satu kisah. Dulu ada seorang wanita dan pelaut yang saling mencintai. Tapi si pelaut selalu mengembara di laut. Mereka jarang bertemu, jadi saat rindu, mereka akan menyampaikan kata-kata lewat laut. Bagi mereka, Sangat romantis. Tang-tang. Ingat nggak terakhir kali kita ngobrol di pantai? Sejak saat itu, aku sudah bisikan ke laut kalau aku suka kamu. Kali ini aku ingin mengatakannya langsung padamu. Tang-tang. Aku cinta kamu. Kamu nggak perlu lagi bisa baca pikiran. Karena aku akan serahkan seluruh hatiku padamu. Tang-tang, mau menikah denganku? Aku mau. Aku dengar orang bilang. Kamu sudah suka aku dari dulu, bener nggak? Iya, Jangan karena aku nggak bisa baca pikiran, kamu asal ngomong. aku nggak bohong, beneran. Jadi sejak kapan tepatnya? Itu dimulai dari pertama kali kita bertemu. Nabrak nih. Ayo lihat orang ini nabrak. Nabrak nih. Kakiku nggak bisa gerak. Aku nggak nabrak kamu, bro. Cepetan, aku buru-buru nih. Jangan sok jago karena punya uang. Hari ini kamu nabrak aku, nggak boleh pergi. Aku hitung sampai 3, kalau nggak pergi beneran aku tabrak. Cepat bangun, mau bunuh orang ya, tolong nilain. Dia nabrak sampai kakiku patah terus mau pergi. Aku punya tanggungan keluarga, sekarang jadi cacat. Lagi-lagi kamu ya. Semua, ini cuma penipu profesional. Aku sudah ketemu dia 3 kali dalam seminggu. Mereka berdua satu tim. Masa sih? Aku bilang, kamu punya tangan dan kaki, ngapain nggak kerja yang benar? Malah di sini menipu orang. Aku sih tahu, cuma pergi. Tahu nggak, aku lapor polisi. Mereka berdua nabrak aku, malah ngelunjak. Kamu nilai dong, siapa yang salah? Sialan aku. Minggir. Minggir, minggir. Nona, makasih ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sial. Maaf. Tadi ada urusan di jalan, jadi terlambat. Bisa enggak minta kesempatan interview sekali lagi? Bos kami paling nilai ketepatan waktu. Jadi memang enggak bisa. Tolong dilihat sekali lagi. Maaf, silakan pulang saja. Tapi, Paki. Tang-tang. Kamu diterima. Mulai besok,
Jadi sekretarisku. Paki. Tapi kan enggak bilang mau cari sekretaris. Dia bos kalian? Ternyata kamu sudah rencanakan dari awal. Terus kamu selalu eksploitasi aku. Dulu aku nggak paham diri sendiri. Juga nggak tahu apa itu cinta. Apalagi cara mencintai seseorang. Sekarang aku paham. Tang-tang. Karena ketulusan, keberanian, dan kelucuanmu. Mendorongku. Membuatku bisa menjadi diriku sendiri. Sekarang. Biarlah aku yang menjagamu. Ngapa ngeluh? Bukannya dulu kamu sendiri yang tanda tangan kontrak? Nggak terima? Pasal kelima. Karena posisi ini memiliki tingkat penggantian yang rendah, maka pihak kedua harus mengajukan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya. Jika melanggar, pihak kedua wajib membayar denda 3 juta. Jika ada lembur dalam kondisi non-darurat, dan pihak pertama sedang sibuk bekerja, pihak A berhak meminta bantuan pihak B untuk menyelesaikan pekerjaan. Lihat sendiri. Ternyata semua yang kuajarkan selama ini. Kau gunakan untuk melawanku, ya? Pak Hi, sekarang kau tahu betapa sulitnya menjadi sekretaris, kan? Mengerti, Pak Tang?